Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini kita bisa hadir kembali melaksanakan salat pada subuh berjamaah. Walaupun tadi gerimis ya, hujan rintik-rintik, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ini salat subuh ya, salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Okay. Jadi dengan kita sholat subuh berjamaah ini ya, itu menghilangkan sifat-sifat kemunafikan yang ada dalam diri kita. Ya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam ini selalu kita sampaikan ke Bunda yang mulia, kepada kekasih kita, kepada Nabi kita, kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit selesaikan insyaallah subuh hari ini, kita selesaikan bab tentang jenazah ini. Tinggal beberapa lagi. Kita ambil nanti kesimpulan-kesimpulannya aja, jadi kita baca semuanya ya, insyaallah kita selesaikan ini. Kalau ini selesai nanti kita masuk ke awal mulai dari tahawuf ya. Kita tahawuf nanti insyaallah. Kalau kemarin dari Ustaz Purnalis sudah sampai kepada menguburkan mayat ya, sudah sampai. Jadi bagaimana cara menguburkannya, masuk ke dalam lahat disampaikan ya, sampaikan. Ini Anda akan lanjutkan kajian itu sedikit lagi tentang menguburkan. Tibun Ustaz. Tibun deh. Tibun ya, kan masih terbuka ya. Kalau masih terbuka kita tengok isinya sedikit dulu. Kalau belum timbun. Kita lanjutkan dalam buku ini, Fikih Sunnah karangan Said Sabiq. Ya, kemudian juga ada beberapa catatan saya cek di beberapa pendapat ya, ulama juga. Hukum ya, pembahasannya hukum menyertakan pakaian mayat di dalam kubur. Apakah boleh dikasih bantal di dalam itu? Nah, gitu ya. Mayoritas fuqaha memandang makruh untuk menyertakan pakaian bantal atau sejenis kepada mayat di dalam kubur. Ya. Ibnu Hazm mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya, sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa menyertakan pakaian atau kain di bawah mayat di dalam kubur adalah boleh. Padahal ini pendapatnya ini didasarkan kepada sebuah riwayat bahwa Ibnu Abbas adalah berkata, maka Rasulullah dihampari dengan pakaian yang ada bulu halusnya yang berwarna merah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Hazm mengatakan Allah telah membiarkan hal ini dalam menguburkan jasad Rasulullah ya, yang terjaga dari perbuatan dosa manusia. Para ulama menganggap sunnahnya ini hanya untuk Rasulullah. Ya, tidak untuk semuanya ya. Tapi ada juga para pendapat ulama yang sini dinukilkan oleh Syekh Sabiq ya. Ya, dari situ, dari pendapat itu, dari hadis itu ada mengatakan sunnah untuk memberikan bantal tapi tidak dari kain, dari tanah ya. Ada mengatakan sunnah untuk membuka wajahnya dan pipinya ditempelkan di tanah gitu. Ya.
Kemudian selanjutnya saya nggak bacakan semuanya, mungkin nanti yang beberapa yang terjadi di kasus-kasus yang terjadi lah ya, yang ada di sini juga itu sini. Hukum mendoakan jenazah setelah dikuburkan. Nah, jadi memang mendoakan jenazah itu kemarin kan waktu kita praktek sholat, habis itu ada yang bertanya, habis sholat salam ini didoakan atau langsung dikuburkan? Ya, dalam hadis itu yang lebih kuat itu didoakan itu sesungguhnya setelah dikuburkan, bukan pada sholat itu. Kenapa? Karena dalam sholat kita tetap mendoakan dia. Kan sholat itu kan pada takbir yang kedua, takbir yang ketiga itu kan doa untuk si mayat. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, itu kalau doanya dewasa atau ada yang anak-anak baru sudah ada juga disampaikan oleh penulis doanya. Ya. Jadi mendoakan mayat itu setelah dikuburkan. Umat Islam disunahkan untuk meminta ampun atas dosa dan kesalahan jenazah pada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan agar jenazah diberikan kekuatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena pada saat itu ia akan ditanya oleh malaikat. Ya. Utsman meriwayatkan bahwa ketika selesai menguburkan mayat, Nabi SAW berdiri setelah mayat dimasukkan ditimbun. Ya, Nabi berdiri. Lalu Rasulullah bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu walahu bitathbiti fa innahu al-an yus'alu." Mohonkanlah ampun bagi saudara kalian dan mintalah agar ia diberi keteguhan karena sekarang dia lagi ditanya oleh malaikat, kata Rasulullah. Karena sewaktu sudah ditimbun itu mulai ditanya oleh malaikat. Nah, jadi berdasarkan hadis ini ya, istaghfiru li akhikum, minta ampunkanlah untuk saudara kalian. Berarti apa? Doakanlah dia. Ya, mintakan ampun untuk dia. Ya. Nah, dari sini makanya para ulama memberikan sunnahnya mendoakan itu setelah dikuburkan itu. Oke. Nah, kemudian cara mendoanya seperti apa? Kalau biasa kita seperti apa yang kita tengok di masyarakat. Di antaranya kalau sekarang kita tengok kan kebanyakan setelah dikuburkan, kemudian ditahlilkan, ya, ditalkinkan, itu kan didoakan rame-rame gitu ya. Nah, ini ada banyak pendapat di sini, ya. Kalau kita menengok konteks hadis ini dan beberapa pendapat ulama tadi, mendoakan itu tidak rame-rame, tapi sendiri-sendiri. Alasannya apa? Karena Rasulullah dia berdiri suruh berdoa. Rasulullah tidak berdiri dan lalu dia memimpin doa. Paham maksudnya? Nah, jadi Rasulullah berdiri lalu dia menyuruh untuk mendoakan. Rasulullah tidak berdiri lalu memimpin doa, tidak seperti itu. Nah, inilah dasar yang pendapat bahwa mendoakan mayat setelah dikuburkan itu tidak rame-rame, tapi masing-masing berdoa dengan adab-adab berdoa. Bagaimana adab-adab berdoa? Sunnahnya berdoa itu menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Gitu. Ya, nah itu. Apa doanya? Ada beberapa hadis disebutkan Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu. Ya. Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Nah, itu doanya, minimal itu doanya. Ampunkan dia, kuatkan dia. Ya, itu doanya. Oke? Ya. Itu doa setelah menguburkan mayat, ya. Kemudian hukum mentalkinkan mayat ini. Hukum mentalkinkan mayat. Sebagian ulama, salah satunya Syafi'i, memandang sunnah mentalkinkan mayat yang mukallaf setelah dikuburkan.
Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, sunnah mentalkinkan. Ya, kan, makanya kita tidak pernah dengar itu kan. Setelah kuburkan doa, nanti kalau kamu ditanya ini baca ini, kalau ditanya ini baca ini, ya, itu kan. Nah, talkinkan. Padahal kemarin sewaktu kita pembahasan masalah talkin sesungguhnya itu ditalkin sebelum mati. Ya, supaya dia menjawab. Ya. Tapi memang ada pendapat, ya, ada pendapat yang mengatakan boleh mentalkinkan sewaktu yang dikubur itu. Ya, ada pendapat seperti itu. Ya, artinya pendapat Imam Syafi'i. Bahkan dia mengatakan sunnah. Ya. Ya. Tapi pendapat yang lain menyebutkan ya sunnah itu mendoakan tadi seperti yang tadi. Karena itu yang diajarkan Rasulullah. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ada panjang hadisnya ini, ya, tapi oleh para ulama menyebutkan hadis itu adalah tidak kuat, lemah. Ya, ada hadisnya panjang. Ya. Ya. Saya bacakanlah terjemahnya ya. Bukan hadis, iya. Apabila salah seorang saudara kalian meninggal dunia, kalian telah meratakan kuburnya, maka adalah salah seorang di antara kalian berdiri atas kepala kuburnya, kemudian ucapkanlah, wahai fulan bin fulan, sungguhnya mayat ini mendengar, namun tidak memberi jawaban atas kepada kalian. Ucapkanlah, wahai fulan bin fulan, maka ketika itu ia akan duduk. Kemudian ucapkanlah, wahai fulan bin fulan, maka ada sujudnya. Panjang hadisnya. Ya, tapi oleh para ulama, ya, hadis ini lemah. Ya, maka yang paling kuat adalah mendoakan yang tadi. Nah, bagaimana kita menyikapi yang seperti ini? Kan ada pendapat yang mengatakan sunnah, ya kan? Ada pendapat mengatakan tidak boleh, ya kan? Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kalau ada dua pendapat yang seperti itu, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau sunnah apa artinya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak ada dosanya kan, nggak ada dosanya. Ya, maka sebagai sikap kita, ya kalau menurut saya, menurut saya, tidak apa-apa kita tinggalkan itu. Ya, kita tinggalkan itu. Kenapa? Kalau kita tinggalkan, kita nggak berdosa. Tapi kan kita nggak dapat pahala sunnahnya, Ustaz. Nah, kita ambil pahala sunnah yang sepakat di situ. Ya kan? Mendoakan sepakat ini tadi kan? Mendoakan sepakat tadi kan? Nah, mendoakan dengan doa yang tadi itu sepakat ulama. Ya kita ambil yang sepakat itu. Ya, yang sunnah ini walaupun ada mengatakan sunnah, tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, sebaiknya kita tidak apa-apa, kita tinggalkan saja. Kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Kita laksanakan, masih ragu ini. Ini bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Untuk keluar dari itu lebih bagus. Kita lebih amannya adalah tinggalkan. Ambil yang sepakat saja. Gitu ya. Karena nanti ini pendapat tuh banyak, Bapak Ibu, dalam fikih ini banyak pendapat. Kenapa banyak pendapat itu? Karena berbeda dalam hal memahami dalil. Berbeda hal dalam memahami dalil. Ada mungkin sama-sama dalil ada, tapi ada mengatakan dalilnya lemah. Mengatakan lemah itu juga berbeda pendapat juga, ya kan? Nah, karena standar sahihnya hadis menurut ulama ini berbeda dengan ulama ini, kan berbeda juga. Nah, maka bagi kita yang awam ini, kita bukan mujtahid, kita tidak bisa mengatakan ini paling kuat, tidak bisa, ya kan? Ya kita ambil jalan aman, itu yang paling aman bagi kita. Ya, sama hal dengan ini saya contohkan dalam wudhu kan, kata Imam Syafi'i sedikit saja menyapu kepala sudah sah minimal. Tapi semuanya sunnah. Menurut pendapat ulama ini separuh, ya minimal. Semuanya sunnah. Menurutnya satu lagi semuanya sunnahnya semuanya. Mana yang kita ambil? Ambil ke semuanya. Artinya kita dapat sunnahnya, ya kan? Nah gitu. Bagus mandi aja dah. Itu artinya gitu. Jadi jangan kita sampai berselisih dalam hal-hal yang sunnah, ya. Tapi ada yang sunnah yang sepakati, kita tinggalkan. Gitu. Jangan kita sibuk dengan hal-hal yang khilafiyah, tapi hal yang ini kita tinggalkan. Ya. Nah, saya kasih contoh yang lain. Dalam sholat berdoa pada sholat, lewatkan sunnah.
ada dalil yang kuat. Ya. Tapi ada yang sepakati pada sholat, apa yang sepakati pada sholat itu? Berzikir. Udah zikir itu kita ambil, aman gitu, ya kan? Untuk mencari yang sunnahnya kita cari sunnah-sunnah yang lain. Kan masih banyak sunnah-sunnah yang gitu. Ini jalan aman. Oke? Nah. Jadi gitu Bu. Nah, ini masalah talqin ini tadi Imam Syafi'i tadi mengatakan sunnah, ya kan? Kemudian Malikiyah, ya, Imam Malikiyah pengikut Imam Malik, ya, mengatakan makruh. Kalau makruh apa? Kerjakan boleh, ditinggalkan justru lebat pahala, gitu kan? Nah, ya. Imam Ahmad mengatakan aku tidak melihat seorang pun melakukan perbuatan itu kecuali penduduk Syam ketika Abu Mughirah meninggal. Berarti ada hilal ini, ada mengatakan sunnah, ada mengatakan makruh. Ya, udah kita tinggalkan saja, cari yang lain yang disepakati, itu kan lebih aman gitu. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan bentuk bangunan kuburan, bentuk kuburan yang halal, bentuk bangunan kuburan dan hal-hal yang berkaitan dengan kuburan. Bentuk bangunan itu seperti apa? Boleh nggak membangun kuburan? Dalam beberapa kitab fikih kita ada satu bab itu, bab membina kuburan. Membina tadi membangun. Ya, kita tengok kan banyak kuburan-kuburan yang di tembok, dibangun, di keramik, bahkan dibuat rumah, gitu ya. Ya. Nah, ini kan persoalan dalam keseharian kita. Coba kita tengok dalam buku ini. Salah satu perbuatan yang disunnahkan adalah meninggikan kuburan sekitar sejengkal agar diketahui sebagai kubur. Ya. Meninggikan itu lebih dari itu adalah haram. Ini mayoritas ulama apa? Meninggikan itu hanya sejengkal supaya tahu itu kuburan. Karena nanti ada larang-larang terhadap kuburan nanti. Ya. Jatuhnya tidak boleh duduk dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu kan bisa saja terduduk di atas kuburan. Nah, jadi boleh meninggikan kuburan itu sejengkal. Ini mayoritas ulama pendapat. Ya. Ya. Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan ya, perbuatan itu telah diamalkan oleh sebagian ulama. Mereka tidak menyukai kuburan dibuat tinggi kecuali itu sekedar diketahui bahwa itu adalah kuburan, agar tidak diinjak dan tidak dijadikan tempat duduk. Ya, nah jadi kuburan itu sunnahnya seperti itu saja, ditinggikan sejengkal. Boleh nggak ditembok tuh, Ustaz? Sejengkal tapi boleh nggak ditembok? Nah, itu tadi kita tengok ada pendapat ulama. Saya baca tadi buku ini, kesimpulannya gini. Ada sebagian mengatakan boleh di plaster, di tembok, ditinggikan sejengkal, tapi diplaster dengan tanah juga, dan tanah liat, dirapikan dengan tanah liat, ya. Tanah liat yang basah, rapikan, ya. Hanya dengan itu, tingginya sejengkal. Tidak ada yang menyebut di keramik, karena di sini ada pembahasan nanti hukum hukum mengecat kuburan dan menulis sesuatu di kuburan. Nanti kita sampai situ, kita harus nanti. Ya, boleh nggak dicat, boleh di keramik dan sebagainya, tidak. Oke. Nah, jadi meninggikan itu sejengkal tingginya supaya tahu itu adalah kuburan. Nah, kan kita nengok kuburan Nabi aja boleh, gitu kan? Dalam Facebook, dalam mana kita tengok ada ini kuburan Nabi di tembok, gitu kan? Pernah nampak? Ya. Tapi ada yang pernah sampai ke Madinah cuma nengok seperti apa kuburan Nabi sesungguhnya? Ada yang pernah nengok? Tidak nampak, di dalam tidak nampak. Kalau yang kita tengok di media-media sosial, ada yang sebarkan ini adalah kuburan Nabi, nampak itu di keramik, gitu kan? Macam dan ini. Sesungguhnya kuburan Nabi itu tidak dibangun seperti itu.
kuburan Nabi itu menurutnya pernah sampai ke sana, kan pernah nengok kan sampai Medina. Ya, udah pernah ditengok oleh yang para sampai itu, ditengok di lubang-lubang itu. Karena lubang-lubang bisa menengok ke dalam. Itu hanya tanah saja duduk-duduk kan. Gak di keramik, gak ada itu kan. Boleh nggak dibuat rumah kuburan itu? Kuburan Nabi itu dibuat rumah. Itu kondisinya berbeda. Ya. Kondisinya kuburan Nabi itu kenapa dibangun di tembok besar itu? Ya, supaya nggak dikultuskan orang dan disembah oleh orang. Kemudian karena dia sudah berada di dalam masjid, boleh tidak membangun kuburan dekat masjid? Ulama sepakat tidak. Kenapa? Jadi kita tidak bisa berdalil kuburan Nabi saja di dalam masjid, ya kan? Kan dalam masjid Nabawi sekarang kan. Kuburan Nabi itu dalam masjid karena ada perluasan masjid. Kuburan itu dulu ada di situ dulu. Ya, kuburan itu sudah ada di situ dulu sebelum masjid itu dibangun, sudah ada di situ. Dan kuburan itu nggak dipindahkan, nggak boleh dipindahkan kecuali darurat. Nanti di sini ada pembahasannya. Oke? Nah, jadi tapi kan pendapat kenapa orang sekarang ya ada juga pendapat kenapa dikubur ke masjid supaya dia dingin, selalu ada orang berzikir di atasnya dan sebagainya gitu ya. Nah, bahkan ditaruh di tempat itu biasanya. Kalau di kampung-kampung tuh kan gitu kan. Di kampung dia wakafkan tanah, nah situ ada kuburan merempunya. Nah, nanti tolong bangun masjid di sini ya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, jadi ulama tidak seperti itu karena tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ya. Jadi kalau kasusnya kuburan Nabi itu nggak bisa samakan karena ada darurat di sana, karena perluasan masjid. Kenapa dipagar seperti itu? Supaya nggak dikultuskan orang, nggak boleh. Bisa saja orang, apalagi kalau kita tengok di jemaah haji itu kan dia dekat, dia minta doa, maka dicukil-cukil, diambil sebagai jimat, sebagainya gitu kan. Nah, kalau seandainya terbuka, mungkin habis tanah Nabi itu, tanah kuburan Nabi itu diambil semua orang kan. Dia untuk menjaga itu makanya dipagar. Makanya dia kasih lubang-lubang untuk menengok. Gitu ya. Nah, itu kuburan. Hukum membentuk kuburan menjadi melengkung atau datar. Nah, kuburan itu sepertinya dia seperti apa? Ditinggikan sejak itu melengkungkah atau datar. Nah, di sini kedua-dua itu boleh, tapi yang lebih kuat pendapatnya kata Syekh Sabiq adalah dilengkungkan. Dilengkungkan. Itu menurut Syekh Sabiq dalam buku ini. Ya, jadi ditinggikan itu melengkung ya, seperti itu yang lebih kayaknya. Oke. Hukum meletakkan nisan di atas kuburan. Ya. Kuburan boleh ditandai dengan batu, kayu dan sebagainya dan dapat dijadikan tanda untuk mengenalnya. Hal itu berdasarkan sebuah riwayat dari Anas bahwa Nabi SAW memberikan tanda di kubur Utsman bin Maz'un dengan batu. Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa beliau membawa batu dan meletakkannya di bagian kepala kubur Utsman bin Maz'un. Kemudian beliau bersabda, ya, tanda ini akan maksudkan untuk mengetahui kubur saudaraku dan untuk memakamkan mayat keluarganya di sampingnya. Nah, dia boleh untuk sebagai tanda. Nah, jadi tanda cukup itu. Nisan itu boleh, batu taruh itu boleh. Dasar hadis tadi. Ya. Kemudian, menggunakan alas kaki di kuburan pernah enggak? Ada yang melarang memakai alas kaki di kuburan. Ada yang kalau kita tengok pas mengantar kuburan ada yang buka alas kakinya, ada yang pakai alas kaki. Gitu. Ini sedih bahas di sini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa berjalan di kuburan dengan memakai sandal adalah boleh. Boleh. Kalau menurut Syekh Sabiq, mayoritas ulama katanya seperti boleh. Jarir bin Hazim berkata, aku melihat Hasan dan Ibu Sirin berjalan dengan memakai sandal di kuburan. Ya. Anas radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya hamba mayat yang telah dimasukkan ke dalam kuburan, sedangkan teman-temannya telah beranjak meninggalkannya mendengar suara sandal mereka. Ya. Ya. Tapi para ulama berargumen dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa berjalan memakai sandal di kuburan adalah boleh karena mayat tidak mendengarkan suara sandal, kecuali jika sandal itu dipakai jalan oleh orang yang akan berjalan di kuburan. Nah, tapi
Tapi ada pendapat yang lain mengatakan, ya, tegas ini mengatakan hadis riwayat oleh Abu Daud, ya, Bashir, ya, pembantu Rasulullah SAW, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki berjalan di kubur dengan memakai sandal. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya sahiba sibtiyatain, ya, wahyak alki bisibiatik, ya, wahai pemakai sandal, ya, sibtiyan, ya, celaka kamu, lepaskan sandalmu, masa begitu Nabi katakan. Nah, ini jadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa mengantarkan mayat berjalan di kuburan itu nggak usah pakai sandal, tidak boleh pakai sandal. Maka kita tengok kan ada yang buka sandal kan? Nah, itu berdasarkan hadis ini. Jadi lebih utama buka sandal kan? Buka sandal lebih aman kita, ya kan? Kalaupun kita nggak tahu nih lebih kuat mana dalil lebih kuat, buka sandal itu lebih aman kan? Karena ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Begitu kan? Kalau kita ambil larang, kita nggak dapat masalah gitu ya. Tapi kalau kita ambil yang boleh, kan boleh gitu kan? Tapi ada yang melarang, ya kan? Nah, makanya kita tinggalkan, gitu ya. Ini jalan aman kan, kita nggak tahu nih dalil mana lebih kuat dari ini tadi kan? Nah, gitu. Lebih bagus kita buka sandal kita karena ada hadis yang melarang. Nah, gitu. Ya. Untuk yang sekedar batu untuk tanda itu Ustaz, kalau kita lihat kan ada kuburan yang misalnya makam pahlawan gitu, kan hanya satu saja itu, tapi dia tinggi sehingga yang lainnya kan datar, hanya batunya. Itu boleh tidak? Nisannya tinggi satu, Iya. ya, terus yang lain datar, ya boleh, katanya boleh. Datarnya kan terus tinggi sejengkal, datar, terus kasih nisan satu, boleh kan? Ada boleh. Ya, yang tidak boleh itu dibangun tinggi, dikasih undak tinggi gitu kan? Kasih blok, komik besar untuk apa nih? Untuk orang melayat nanti dibaca yasin di sini sebagainya gimana gitu kan? Nah, itu membina kuburan kan namanya. Membina itu membangun, bina itu membangun nanti. Ini adalah kan satu batu, ini datar nggak ada, tapi dipasang rumput, lalu ditutup pakai tali. Ditutup pakai tali itu untuk apa? Kita tengok dulu alasannya. Kalau situ banyak kerbaunya, ini tutup tadi itu nggak apa-apa, dipagar ya, nggak apa-apa supaya nggak dijejak oleh binatang, nggak apa-apa, nggak salah, ya. Nah, tapi bukan untuk membangun, ini untuk menjaga supaya nggak dijejak oleh binatang itu boleh. Tapi kan kita tengok saya dulu pernah ke daerah Rohil saja. Ada tuh kuburan. Di kuburan tuh ada lampu semprong, gitu ya. Ada payung, gitu ya. Ada dibikin atap, gitu ya. Nah, itu yang kita nggak dapat dalilnya tentang itu. Ya. Nah, kalau yang sini kita baca, saya baca tadi nggak ada, saya tapi nggak ada juga seperti itu. Sunnahnya tuh hanya ini kan sejengkal, digundukkan atau datar. Jadi gitu ya. Biasa kubur orang apa tuh kan? Orang sek Insya Allah. Itu kan Ustaz, kan ini kan kuburan ini kan milik umum ya. Ini nih, ya saya nggak tahu ya kan. Kalau di umum itu kan memang kasusnya seperti itu hanya tanda saja. Tapi kalau dia milik tanah pribadi, ini rata-rata dia membangunnya sebesar dia suka. Mana karena dia punya tanah, kemudian keluarganya punya harta, dibangun selebar-lebarnya, boleh tidak? Nah, kan ada yang melogikakan, kenapa nggak boleh dibangun? Itu kan milik umum, makanya dibangunnya digundukkan saja, nggak boleh pakai keramik dan sebagainya. Kan itu milik umum, kenapa? Suatu saat nanti akan digali juga, mungkin ratusan tahun akan datang. Bisa digali lagi gitu kan? Itu milik umum. Ini kan milik saya, tanah saya, nggak ada orang kan membangun sini. suka Suka
Ya, nah, tapi kita kembali kepada yang, jadi nggak bisa kita logikan semuanya. Ya, dalilnya kan seperti itu tadi, kata Nabi ditinggi saja, tidak di, walaupun di tempat kita, gitu kan? Nah, jadi nggak semuanya kita bisa pakai logika kita. Alasannya kenapa tidak ditinggikan? Apa alasannya? Bukan masalahnya tanah orang atau tanah kita. Alasan Nabi kan karena seperti itu. Itu kita kan ikut Nabi. Kita ittiba Rasulullah kan. Karena Nabi mengatakan itu alasan kita membuat kubur itu alasan kita. Bukan karena itu tanah orang atau tanah kita gitu. Oke. Nah, gitu. Bagaimana sudah terlanjur ya sudah. Ustaz, ini kan yang membuat kuburan ini kan orang yang tinggal nih, orang yang hidup. Iya. Misal, nah itu masalah. Jadi misalnya kita ini sebagai anak-anaknya misalnya kita bikin keramik di kuburan itu, ada nggak efeknya kepada mayat? Ya, yang mayat sudah meninggal itu dosa. Kalau itu berdosa ke kita. Maka kita yang dosa. Bukan yang dalam badan. Nah, soalnya kan banyak nampak tuh dibikin keramik tingkat-tingkat segala macam. Bahkan ada orang khusus menjual kuburan tuh. Ada kan ya? Menjual itu tuh kan ada. Karena banyak peminat kan. Karena Hah? peminatnya banyak. Karena si orang jual tuh. Itu mah Orangnya menjual pun tak tahu lah ilmunya tuh. Tak tahu ilmunya mau dijual tuh. Ya, jadi bagi kita yang tahu, ya, kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Kenapa mereka begitu? Dia belum paham. Betul. Berarti ini sudah kayak kuburan-kuburan pendiri-pendiri. Ada kuburan Masjid Raya Pekanbaru Tampur. Itu yang pendiri itu kuburannya pakai marmer Ustaz, setinggi ini. Nah, setinggi ini, panjang. Itu yang berdosa berarti pemerintah ya Ustaz. Ilmunya tinggi juga. Oh, Allah. Pakai marmer Bang. Ya itu tadi kan ilmunya tinggi juga. Allah ya. Kalau kita bandingkan ini ya, kalau kita mengelukkan juga membandingkan berapalah tingginya pimpinan itu, raja itu. Raja. Ya. Rasulullah pun tidak seperti itu. Ya kan? Rasulullah kan lebih dari raja ini kan. Rasulullah kuburan digundulkan saja, tidak seperti itu. Nah, gitu. Oke. Barang saya kalau meninggal Pak Ustadz saya suruh bikin yang dijual itu kan. Wasiat ya? Wasiat itu. Diwasiat ya? Karena di sana mau bilang gitu. Janganlah. Hentikan lagi Bang. Tak boleh. Tapi nomor biar ada namanya di situ kan apa namanya itu Temuan. Batunya yang pakai tulis-tulis itu Bang ya? Ya betul. Ya, wasiat itu harus dilaksanakan. Rencana. Jika wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Tapi kalau wasiat itu bertentangan, boleh tidak dikerjakan. Ya, apa? Tidak boleh dikerjakan, bukan boleh tidak dikerjakan. Kalau wasiat itu nih. Kalau wasiat cowok ini, membantah hak wasiat harta warisan. Nanti kalau saya meninggal ya, separuh harta saya ini kasihkan ke anak ini ya. Itu wasiat kan? Wasiat harus dikerjakan. Tapi memberikan separuh harta nggak boleh karena wasiat itu maksimal hanya sepertiga. Nah gitu. Jadi boleh lakukan sepertiga. Jadi kalau gitu kita nggak menjalankan wasiat, ya karena ada larangan apa? Ya. Rata-rata di kampung mertua saya itu Rata-rata ya di mana ada. kuburan itu agak tanahnya kayak merek tak longsor mungkin barangkali. Oke. Taruhlah mungkin mereka punya dalil dan sebagainya. Ya. Untuk lebih aman kata itu tadi. Karena ada larangan udah kita tinggalkan. Kita lebih aman. Gitu kan? Nah, lebih aman kita. Ya. Ini cara orang-orang awamnya aja ya, karena kita bukan mujtahid ya, nggak bisa kita menilai ini mana lebih kuat mana ini, karena ada hadis yang melarang, nah, kita tinggalkan, kita aman, tidak akan dosa kita. Toh pun tidak ada sunnahnya melakukan itu, begitu kan? Harus sunnahnya kan? Ya, kalaupun sunnah bertemu sunnah dan haram, kita tinggalkan sunnah. Kita utamakan haram ini, karena kalau haram berdosa, kalau sunnah dikerja pun dapat pahala, ditinggalkan tak, udah berdosa gitu. Nah, gitu. Baik. Ini tidak ada keuntungan untuk semayan Ustaz. Enggak ada keuntungan terus main, enggak ada. Ya, enggak ada. Kemudian hukum menyembelih binatang di kuburan, ya ulama bersepakat ini haram. Enggak boleh menyembelih. Tidak ada penyembelihan di kuburan menurut Islam, enggak ada. Ya. Nah ini hukum duduk berjalan dan bersandar di
kuburan. Sepakat ulama itu dilarang. Ya. Salah seorang di antara Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, lalu api itu membakar pakaiannya dan membuat kulitnya terkelupas, lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Begitu kerasnya larangannya, nggak boleh duduk di atas kuburan. Duduk maksudnya itu duduk di tengah-tengah kuburan atau di kuburan? Duduk di atas. Kan ada tanda kuburan tadi. Ya. Apakah datar atau gondokan di situnya? Nah, masalahnya kan gini San. Seperti kuburan yang ada sekarang ini kan kebanyakan dapat. Seperti saya pernah pergi ke Padang, di dekat di Tunggul Hitam. Itu memang rapat serapa-rapatnya San. Mau masuk ke sana aja wajib nginjak malah. Wajib nginjak malah. Kalau nggak nginjak nggak bakal sampai kita mau ngubur ke dalam. Masalah mau yang menguburkan itu kita harus berjalan ke dalam lagi. Jadi itu kemana kan? Malah wajib nginjak. Kalau mau sama-sama ya pasti duduk di atas kuburan itu tadi. Itu dia bilang tadi. Memang serapat-rapatnya malah ditempel-tempel, malah datang lagi ditempel lagi sebelah yang kemarin keluarganya, besok keluarganya situ juga ditempel ke keluarganya yang udah meninggal lagi. Iya. Kalau keadaan darurat seperti itu, kan darurat jatuhnya kan, karena nggak mungkin kita yang lo cuma di sudut sana, jalan satu-satunya itu. Iya. Ya itu kan darurat, ya silakan. Ya. Karena nggak mungkin kan, itu darurat namanya. Nggak apa-apa. Tapi jalan ada yang luas, kita situ juga. Ada keramik sini duduk gitu ya. Buat cepat. Kenapa duduk situ enak tuh ada keramiknya, berada di sini gitu. Nah itu ya. Karena ulama paling rendah pendapat ulama nih menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, paling rendah hukumnya makruh. Makruh bukan makruh biasa, makruh yang mendekati haram. Itu rendah hukumnya. Ya, duduk di kuburan itu. Ustaz, kalau tadi duduk aja kayak begitu, menginjaknya berarti lebih parah ya Ustaz? Iya, nggak boleh diinjak karena statusnya nggak tahu gimana Ustaz? itu tadi nggak tahu. Itu nggak ada hukum lah. Nggak ada hukum. Ya, nggak tahu tuh nggak ada hukum. Karena waktu kita tidak tahu mereka angkat kena kita kata Rasulullah. Kecuali tidak mau tahu. Kalau nggak mau tahu itu jadi masalah. Ya, kalau nggak tahu masalah. Nah, maka tadi kan alasan kenapa ditinggikan supaya tahu itu kuburan, maka tinggikan. Nggak boleh datar saja. Tidak tahu nanti tidak kenal terinjak-injak nanti ada datar saja kan. Nah, maka ditinggikan. Gitu. Ya. Nah ini yang tadi ditanya mengecat kuburan, ya, menulis-nulis di kuburan. Rasulullah SAW, Jabir radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk mengecat dan membangun kuburan serta menjadikan tempat duduk. Nah, ini ada dalil tadi kan? Ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak apa-apa kuburan diplaster dengan tanah liat ini maksudnya. Ya, boleh diplaster dengan tanah liat biar setinggi sejengkal tadi di pinggirnya itu di tanah liat di apa bahasa kita Nanti boleh pakai batu bata tuh Ustaz? Batu bata itu tanah liat ya, dari tanah ya, sekedar batu bata untuk meninggikan ya. Iya. Soalnya kalau di kampung-kampung kalau tidak dipakai itu 1 minggu udah tidak nampak kuburan lagi. Iya. Banyak turun kan, bau lagi. kena hujan turun gitu kan. Erosi. Iya. Ya besar aja. Ya, apa dipakai dengan bata atau dengan tanah atau batu-batu kita taruh gitu kan. Masalah aku buang awak plaster Ustaz. Salah. Jos sok kawak Ustaz tadi. Ini kok betul. Tanah liat kan? Tanah batu bata, batu tanah. Bata tuh Tanah batu liat. tanah, ya kan? Batu Batu bata dari tanah. tanah. Dulu nggak bata modalnya. Jadi dibangunnya kan dari tanah juga. Kita plaster. Ini mau bata ya. Dulu kan batu tanah ada zaman ada. Iya. Mana ada batu tanah? Tanah aja. Iya tanah. Ya kan sama. Iya. Sama baru betul baru aku. Tadi tak. Nah, bagaimana menulis nama
menulis nama tadi boleh karena ada tadi Nabi menancapkan nisan terus supaya ditahu nih kuburan siapa. Nah, jadi di nisan ditulis nama, hanya sekedar nama silakan. Yang nggak boleh dituliskan ada ayat Quran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Quran. Itu nggak bagus di situ taruh. Ya, maksudnya Quran kita taruh di tengah kuburan gitu ya. Nah, jadi cukup ditulis nama boleh. Supaya kita tahu yang mana kubur orang tua kita mungkin gitu kan. Nah, ini nomor berapa kemarin siapa namanya dari nisan. Itu ya. Kalau dibangun kuburan tinggi, tersiksa enggak? Gak ada hubungan dengan yang di dalam. Karena yang bekerja di luar, siapa yang melakukan itu? Itu yang menjadi masalah. Nah, ini masalah dulu kamu mengeces dah. Ada yang ngomong berat dia akan terasa dalam katanya. Kan ini Oh, gitu. Tentu kedua Ustaz, pikiran kan. ada saya dengar Ustaz pakai sendal. Tidak boleh ke dalam kuburan. Karena kayak petir. Tadi ada hadisnya tadi. Kata Nabi bukan kata Nabi kan? Udah ada. Iya. Salah hadisnya. Ya. Wahai pemakai sandal, ya celaka kamu, lepas sandal kamu. Nah, itu kata Nabi. Lepas. Tapi apakah bunyi petir dan sebagainya walau alam, tapi hadisnya seperti itu tadi. Ya, seperti itu. Ya. Karena kan cerita tuh gitu kan ada tambah-tambahan ya kan supaya orang takut ini kan. Karena dilakukan orang kan ditakut-takutinya orang. Ya. Ya. Kita cukup ini Rasul seperti ini. Ustaz, kalau kasus tadi itu longsor Ustaz, tanah itu labil, kuburan itu tanah kuburan itu nggak rata, jadi makanya takut. Labil dia takut longsor, jadi dia harus dipasang batu di semen. Dipasangnya di mananya? Kuburan itu dikeliling. Iya, karena kecenderungan untuk longsor itu tinggi tanah di situ. Di turap gitu, dekat sampingnya gitu. Dikit batutan. Oh, yang batu bata. Iya. Ya supaya dia nggak turun ya kan digondokkan supaya nggak turun dikasih pagar pakai apa ya apa boleh. Udah tadi. Itu kan dia berlubang Ustaz. Udah dipasang itu pun masih berlubang. Itu kan hukumnya kan tidak boleh. Batu yang kijing ya, bahasa kita kan kijing bukan? Itu kan nggak boleh pasang begitu. Tapi ternyata sudah pasang pun itu ini tanah longsor sehingga berlubang dalamnya. Coba, ya tinggal timbul aja lagi. Nggak boleh masalah kan kijingnya itu boleh pindah gitu. Iya. Maksudnya kijingnya seperti apa yang keramik yang itu tuh ya? Keramik yang dijual. Iya betul. Kan tinggi itu kijingnya. Iya betul. Iya. Jadi kalau persoalannya longsor, ya tinggal ditimbun. Apakah itu sebagai dalil kita supaya ini dibolehkan? Gak bisa seperti itu. Ya kan? Kita juga mencari dalil-dalil untuk membolehkan yang salah. Kata Nabi digondokkan atau didatarkan sejengkal, udah pakai itu. Kalau gelombang dia, mungkin ya lahat itu jatuh ke gelombang itu. Ya tinggal timbun gondokkan. Tambah tanah lagi Pak? Iya. Gondokkan lagi. Tanah dari luar kan Pak? Hah? Boleh. Kalau nggak cukup tanah itu ya tanah di luar, dari mana lagi kan? Kita kan timbun kan? Itu boleh kalau dikurangi nggak boleh. Tanda misalnya kalau ini kan tidak pakai jam truk misalnya, kan nggak pakai ini, nggak pakai kijingan itu, hanya batu saja. Iya. Longsor, jatuh semua, kan ditimbun ulang. Nggak tahu di mana kuburan si A, di mana kuburan si B, karena tidak ada tinggal kijing atau tanda yang lebih besar, hanya sebatas batu saja diletakkan di situ. Nah, itu bagaimana? Ini kasus ya? Ada kasus seperti itu? Ya, betul, kasus, saya nggak tahu. Saya kembalikan kepada yang ini tadi ya. Seperti apa yang dicontohkan Nabi dan sunahkan Nabi itu yang kita lakukan, ya kan? Kalaupun harus, ya, pun harus supaya tanda supaya tahu ini punya siapa yang punya siapa. Nabi sudah mencontohkan juga tadi. Boleh papan kata batu kan ditulis nama situ boleh supaya menandai ini adalah punya kuburan siapa, ya kan? Longsor tuh bahaya lah Ya, kalau udah longsor dia ya nggak tahu lagi di mana, ya kita ada ini kita lagi, ya kan?
Kan kita nggak bisa gini. Jangan kita mencari dalih untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh. Intinya. Karena kalau kita tidak dalil, bisa banyak dalil nanti. Buat dalil lah. Ya. Bisa banyak dalil nanti. Bisa aja dilogika kan. Karena syariat itu tidak semuanya harus dilogika kan. Ada aturannya. Ada aturannya. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti masalahnya itu, ya. Karena dilogika kan. Kan supaya ini, kenapa ini supaya ini? Ya, tapi ada jalan lain. Toh, umpamanya kok nggak tahu kuburan itu apa masalahnya? Apa kita harus mencari? Kita bisa mendoakan dia dari manapun teman kita. Kenapa mesti harus ke kuburan itu? Gitu kan? Nah, jadi yang seperti itu menurut anak nggak perlu kita ini kan? Ya, nggak perlu diribetkan. Memikirkannya belum terjadi gitu jadi. Baik. Oke. Ya, kalau selama ini sudah terlanjur, ya istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah ke depan setelah kita tahu, ya kita perbaiki. Ya. Hukum membongkar kuburan, sepakat ulama tidak boleh membongkar kuburan kecuali ada hal yang darurat. Boleh. Iya. Hal yang darurat namanya dibangun jalan di sana harus dibongkar gitu ya, itu boleh dipindahkan ya. Tapi kalau supaya kuburannya jauh dari masjid, supaya dekat dari masjid, dapat ketenangan orang-orang berzikir di masjid, dipindahkan ya. Itu menguburkan mayat ke dalam kuburan itu sebelum dimasukkan memang ada hukumnya apa atau sunnahnya saat dikomatkan? Azan dan qomat ya. Kita mendapatkan dalil yang mengatakan seperti itu. Azan itu panggilan untuk melaksanakan sholat. Iya. Ini komat kebanyakan di sana. Komat ya. Soalnya komat itu panggilan untuk berdiri. Salat. Karena komat itu dasar dari koma. Koma itu berdiri. Gitu. Siap-siap ya untuk sholat. Jadi boleh tidak atau ada sunnah itu kan? Ya, saya nggak menemukan dalilnya. Ya, menurut saya nggak perlu kita lakukan kalau nggak ada dalil ya. Ya, kalaupun katanya sunnah, ya ada ikhtilaf, apa kita tinggal cari sunnah yang lain. Sunnahnya apa tadi? Doakan, itu lebih sunnah. Terus sepakat berdoa, itu yang kita lakukan. Sholat dalam Iya. Ustaz kembali tadi Ustaz. Ini kan nggak boleh pindah ya. Karena kasus tadi yang longsor, itu harus dipindahkan. Iya nggak apa-apa. Itu kan darurat. Tunggu. Daripada terbuka dia kan nanti dimakamkan atau dan sebagainya kan. Udah dipindahkan. Sudah tahu ya. Waktu manjang doa Untuk kemaslahatan boleh nggak Ustaz memindahkan kuburan? Apa contoh kemaslahatannya? Kedokteran Undri. Untuk kuburan. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Iya, kalau tanahnya itu, ya nggak apa-apa. Itu dalam hal darurat namanya kan boleh. Ya, panjang ceritanya nanti kan. Ya, kalau ulama sepakat memindahkan kalau nggak ada hal yang ini haram boleh. Ya, kecuali hal yang darurat. Kalau darurat sifatnya boleh. Saya ada pertanyaan Pak, yang terjadi zaman sekarang Pak. Kan sama corona. Sebelumnya dia dianggap corona. Dimakamkan ya. Setelah mati entah berapa hari atau berapa bulan, tahu-tahu dia nggak corona, dipindahkan lagi apa hukum itu? Iya, nggak perlu dipindahkan. Tidak ada hal darurat di situ. Contoh ya, kanker corona dikuburkan di pemakaman corona gitu ya. Ternyata keluar hasil swabnya negatif. Udahlah kita kembali ke sini, nggak perlu. Nggak ada hal yang darurat di sana. Jawabannya Iya, nggak ada hal darurat di sana. Kecuali umpama gini, ini di sini sebutkan. Mayat setelah dikuburkan. Ternyata setelah dikuburkan itu baru tahu bahwa ternyata nih mayat ini tadi belum disolatkan. Ya kan? Belum disolatkan. Ya, entah kenapa masalahnya nggak tahu, mungkin ternyata belum sholatkan. Oh, itu boleh digali lagi, sholatkan lagi, berkubur lagi. Harus digali lagi, disolatkan lagi, baru dikuburkan lagi. Nah,
Tidak ada hari ini. Nah, yang membeli nggak mau situ ada kuburan. Kenapa dia mau ada kuburan situ? Dari kampung kan Ada lah banyak banyak. di rumahnya kan. Hah? Banyak di dekat samping rumahnya Iya kuburan betul. itu kan. Dan sampai rumah ada buka jendela. Iya. Waktu harganya 100 juta jadi 50 juta gitu ya. Jadi berkurang 10 juta karena ini, karena ada kuburan di situ ya. Suruh pindah kuburan bukan. Semua orang pembeli itu disuruh pindah kuburan itu. Jadi yang membeli, pindah ke kuburan dulu, baru saya beli rumahnya. Bisa berapa? Darurat juga mau minta. Ada darurat di situ. Enggak ada urusan. Kepentingan guys. Ya. Patih je lah kuburan itu di rumah ya. Tembok ini yang ini. Berarti mau juga darurat Ustaz. Masa umum, masa apa? Kampus Itu kan. Kampus itu karena bangunnya langsung situ. Iya kan. Kalau itu kan kasusnya dia nggak membangun situ kan. Karena takut dia ada kuburan tuh seram, nanti rumahnya takut gitu. Dia maka murah harganya gitu ya. Kalau nggak ada kedaruratan sana, nggak boleh dilakukan. Karena ulama sepakat haram memindahkan tadi. Iya, ini apa? Iya, ini masalahnya yang menjual ini, bukan yang membeli, masalah yang menjual. Kenapa kuburan harus dijual? Tidak ada besar. Terpaksa. Ini ada orang tua kita di situ kita jual. Allah Akbar. Ya. Itu bisa dijual Ustaz. Darurat juga darurat. Darurat tuh. Ya, Isra. Habis itu bukan dah. Iya. Setelah itu Tak sholat di masjid yang ada kuburannya apa punya? Lebih amannya kita tidak sholat situ, itu lebih aman. Atau kuburannya dipagar. Itu lebih aman. Kita nggak tahu bahwa situ ada kuburan. Nggak tahu nggak ada hukum. Oh sama juga tadi ya. Iya, nggak tahu nggak ada hukum. Jadi pagar. Setelah ada isu-isu bahwa nggak usah sholat di situ, nggak boleh. Kenapa? Ada kuburan di situ. Mana ada kuburan? Perhatikan baik itu dipagar itu kuburan. Kalau udah dibakar, apa? Kalau udah dibakar, bukan di tanah kuburan. Oh gitu. Makanya solusinya yang ada kuburan itu dipagar. Ini bukan tanahnya masjid, tanah kuburan beda, ada batas pagarnya. Baik, udah jadi selesai juga ya. Kita sedikit takziah lagi satu lagi. Harus satu. Ahad banyak lagi Ustaz, aman Ustaz. Masih banyak satu. Ya, kita cukup dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan. Nah, ini banyak menjadi nih hukum membaca Al-Quran di kuburan. Baik, itu saja bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu Isra, salat suruh kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Kemudian doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.